dia ke setiap orang dia ajak ngobrol Pak. Sampai ke tukang bakso, tukang jualan apapun dia ajak ngobrol. Halo Arebi People, hari ini kita mau launch sebuah program terbaru dari Arebi, yaitu podcast lebih dekat. Di podcast ini kita mau menggali, mengkorek orang-orang yang punya related dengan properti. Kita akan korek pengetahuannya, kita akan korek pengalamannya, kita akan korek value-nya, kita akan korek perusahaannya. Di perdana podcast ini kita akan bertemu dengan seseorang yang mungkin bagi sebagian orang masih belum kenal, tapi orang ini tiba-tiba menjadi seorang penguasa di daerah tertentu. Dan hari ini kita kedatangan tamu Bapak Taufik Ramdan ya Pak. Ramdan apa Ramdhani Pak? Ramdhani Pak. Ramdhani. Ya. Selamat datang Pak Taufik. Ya, selamat datang. Terima kasih Pak Andi. Ya. Pak Taufik itu sekarang handle ini ya Pak, Lakson Realty Pak. Ya betul, kebetulan saya member brokernya Lakson Realty. Kita baru berdiri 1,5 tahun Pak. Gitu. Itu Lakson apa Lexon Pak dipanggilnya Pak? Boleh, bebas Pak. Mau Lakson Realty, mau Lexon, boleh. Nah Pak Taufik ini saya pernah ketemu Pak Taufik tuh waktu di acara Arebi kan Pak ya. Betul, Kebetulan Pak. kita punya acara tahun berapa Pak Taufik ya? Kita itu di tahun 2018. 2018 itu acara apa itu ya? Ya, kita pernah ada Pak Taufik menjadi salah satu narasumber yang kita coba ngobrol-ngobrol. Waktu itu Pak Taufik masih jadi seorang agen properti kalau nggak salah Pak ya. Betul Pak. Tapi mendadak tiba-tiba di Bandung mendadak ada kehebohan, mendadak muncul sebuah brand namanya Lakson gitu. Yeah. Nah Pak Taufik ngomong-ngomong sebelum jadi agen properti Pak Taufik kerja apa sih Pak? Dari awal nih. Iya. Kalau saya waktu itu pertama saya keluar kuliah, saya dulu di entertain Pak. Wih. Dulu saya anak band Pak. Wih, musisi? Musisi. Pegang apa Pak? Bass. Bass. Oi. Bass. Jadi sempet pertama keluar kuliah saya ngeband, saya sempet keluar kota Pak, band di kafe. Oh, oke. Selama 6 tahun kurang lebih gitu. Setelah itu saya ini sampai dari awal ini perjalanan Pak. Boleh Pak. Mau 2 jam boleh Pak. Kita panjang. Ya. Di band berapa lama Pak? Jadi manggung dari kafe ke kafe gitu. Kafe to kafe. Oh. Gitu. Di Bandung Pak. Di Bandung sama keluar kota juga Pak. Oh. Kita ke Pekanbaru, ke Balikpapan, ke Samarinda. Wow. Banyaklah kota-kota, ke Bali. Enak jadi anak band dong dibanding agen properti kali. Duitnya lebih gede dong. Berapa lama Pak jadi anak band? 6 tahun Pak. Wow. Lumayan lama, 6 tahun. Saya berhenti pas setelah saya nikah. Wow, nggak boleh ngeband terus. Ya. Banyak fansnya. Karena kan keluarga ditinggalin Pak, kalau keluar kota terus. Iya. Jadi saya memutuskan untuk berhenti Oke. untuk main band. Saya dari nol lagi Pak. Oh. Gitu. Setelah saya berhenti, saya menikah. Pertama saya kerja jadi SPB, Sales Promotion Boy. Sales Promotion Boy di salah satu toko roti di Bandung. Gitu. Itu awal saya Pantes Pak. secara formal Pak. Mukanya cabai gini kebanyakan makan roti ya Pak ya? Ya, roti Ambon. Berapa lama Pak jadi SPB Pak? Saya bekerja selama 8 bulan Pak. Oh. Jadi pertama saya jadi SPB, lanjut jadi leader, setelah itu jadi kepala toko. Mungkin karena kecepatan tuh Pak, karir saya di toko roti gitu ya. Karena kecepatan, akhirnya saya dipanggil ini karena belum nggak sesuai dengan pekerjaan sebagai kepala toko, mungkin karena terlalu cepat ya. Okay. Akhirnya saya keluar, saya menganggur. Setelah menganggur baru saya mencoba jadi agent properti pertama di Century Pak.
Oh, oke. Century Avenue pertama. Oh, Ya, oke. gitu. Itu berapa lama Pak di Century? Itu kurang lebih hanya 6 bulan Pak, karena saya nggak ada basic sama sekali jadi marketing tuh, Dan bingung ya Pak ya? dan masih bingung saya tuh, gitu. Karena biasanya kan saya curhat terus sama Bas Pak, nggak pernah ngobrol sama orang nih. Ya betul. Terus sama Jadi, kue. Nah, iya sama kue, sama roti. Oke. Jadi saya masih bingung ngobrol sama orang itu pasti canggung terus gimana nih ngomong apa nih gitu. Nah, kenapa dong Bapak kalau gitu jadi agent properti? Nggak kepake ya Pak ya? Ngelamar nggak ada yang terima ya? Waktu itu. Kenapa pindah ke agen properti Pak? Ya karena saya belum ada pengalaman kerja sebelumnya kan, karena pengalaman kerja cuma di toko roti saja kan. Nggak, maksudnya saya kenapa? ngelamar ke yang lain nggak diterima. Oke. Nggak diterima, akhirnya saya coba ke agen properti, akhirnya diterima di Century. Tapi Bapak waktu jadi agen properti punya gambaran nggak, bayangan kalau jadi seorang agen properti itu duitnya tuh gede banyak gitu? Nggak, Yeah. waktu itu? Udah ada belum bayangan itu? Udah ada gambaran. Jadi salah satu teman saya waktu saya SMA gitu, ada yang di agen properti Pak, gitu. Saya pernah sharing ngobrol, oh ternyata agen properti itu penghasilannya yang menarik, besar, tak terbatas gitu ya. Nah, jadi saya coba masuk di Century. Tapi nggak berhasil. Katanya bagus tapi nggak berhasil ya. Oke. Dari situ Pak? Nah setelah itu Tapi akhirnya masih saya ngotot sempat jadi- ini juga Pak, sempat drop juga. Oh, sempat drop juga Sempat karena drop nggak juga, berhasil. karena selama 6 bulan itu kan nggak ada penghasilan tuh, Sama Pak. sekali nggak ada penjualan Pak? Sama sekali nggak ada penghasilan. Karena Bapak masih bingung, nggak tahu Masih ngapain. bingung, masih ya nol banget lah di bidang marketing, apalagi di bidang marketing properti yang memang secara basically itu kan menguasai secara psikologis, geografis, kan banyak hal ya. Ya. Secara agen properti itu yang dikuasai Pak, Ya. gitu. Nah saya nol banget, apalagi secara komunikasi masih mentah banget, mentah banget, gitu. Akhirnya saya berhenti, saya melamar lagi tuh Pak ke distributor komputer. Oh, beda Saya jalur. beda jalur, Oke. tapi sama marketing. Ah, Nah, cuman kalau distributor komputer kan ini udah ada langganan, kita tinggal follow up aja. Oke, gitu. oke. Nah, di situ saya banyak belajar jadi marketing, Pak. oh, itu di Bandung. Di Bandung juga. Nah, di situ saya banyak belajar bagaimana sih jadi seorang marketing tuh. Saya belajar tuh. Sampai saya belajar ke senior nih, Pak. Ceritanya gini. Ini kok jualannya banyak banget. Senior di distributor Di komputer. distributor komputer. Ini jualannya banyak banget nih. Gimana sih caranya? Wah, dilihat. Oh, ternyata secara komunikasi. Dia ke setiap orang diajak ngobrol, Pak. Sampai ke tukang bakso, tukang jualan apapun diajak ngobrol. Wah, saya perlu coba nih dengan melatih komunikasi nih, melatih karakter orang gitu ya. Saya coba ngobrol. Akhirnya, wah lama-kelamaan tuh terlatih tuh. Oke. Kita ngobrol untuk komunikasi. Asalnya kan basicnya memang nggak bisa ngobrol nih, nggak bisa Iya, ngomong iya, ya iya. ngomongnya. Karena biasanya cuma bisa mencet-mencet. Mencet bahas doang. Iya, oke. Gitu. Saya belajar cara komunikasi terus. Saya setelah itu 2 tahun tuh selama di. Lama ya kali ini ya? lumayan lama. Oke. Di distributor komputer. 2 tahun lamanya, akhirnya saya coba kayaknya saya coba lagi nih, harus coba lagi di agen properti nih. Oh, balik lagi ke agen properti. Ya, Kenapa Pak? ya itu karena dari temen, nah infonya dari temen, penghasilannya kan tetap terbatas, waktu fleksibel kan, Oke. secara pekerjaan yang bermartabat Pak, gitu. Punten, bukan berarti yang lain gak bermartabat ya Pak ya. Secara kalau marketing properti itu prestis, gitu. Terus saya mencoba lagi Pak, saya mencoba diajak oleh temen, gitu. Boleh kasih tahu brandnya atau gimana nih? Terserah Bapak. Ya, saya diajak oleh teman untuk masuk ke kantor X. ya X Property. Oke. Ya.
saya dulu. Nah di situ saya juga lumayan tuh adaptasinya rada lama. Selama setahun saya jualan hanya 2 unit pak. Oh, sempet nggak langsung booming Nggak juga. langsung juga, betul. Terus gimana dong hidup Bapak? Setahun cuma 2 unit. Kan udah Hidup, punya Pak. Masih bisa hidup pak. punya udah nikah kan? Udah nikah. Punya anak udah. Udah punya anak 1. Oh, oke Oke. oke. Berarti jualannya gede dong yang 2 itu. Oh enggak pak, kecil. Nah, apa yang membuat di pikiran Bapak ya ini kan setahun nih Pak. Cuman 2, udah punya anak, punya istri. Istri berapa? 1. Oh, 1, oke. Satu yang ngomong. Yang ngomong dia nggak tahu. Karena ditonton. Nah, kok masih bertahan Pak? Semangat itu yang kenapa masih bisa bertahan gitu Pak? Kan tetap nggak berapa, kalau di compare dengan income kayaknya mungkin Iya. nggak gimana-gimana gitu Pak. Betul ya? Betul. Jadi gini Pak, saya punya cita-cita, punya misi bahwa di agent properti itu pasti berhasil. Semua agent properti pasti sukses kalau menjalankan sesuai SOP-nya, Oh, sesuai rule-nya. punya belief itu. Betul. Setelah kita fokus, konsisten, insya Allah pasti berhasil. Berhasil. Gitu. Nah, tahun pertama kan Bapak begitu nih. Betul. Masukin tahun kedua udah mulai nih Pak. Nah, itu betul Pak. Jadi kan ibaratnya 1 tahun pertama saya Sekolah. membangun image lah sambil sekolah lah ya, gitu. Membangun value, Ya. gitu ya. Setelah tahun kedua, alhamdulillah tuh, udah pas tahun kedua, saya mulai rutin 2 bulan sekali. Wow. Saya memang tahapannya terhitung lambat sih Pak. Kalau dibilang saya terhitung lambat. Nah tahun kedua saya jualan 2 bulan sekali, gitu. 2 bulan sekali. Tahun ketiga naik lagi sebulan sekali. Oh, mulai rutin hebat sebulan dong. sekali. Konsisten tiap bulan ada transaksi. Ya betul. Wow. Oke. Sampai terakhir di 2020 ya. Ya secara unit ya lebih lah 20 unit ya. Wow, setahun Ya. 20 unit. Setahun 20 unit. Berarti rata-rata sebulan hampir 2 dong. Ya, sebulan 2 atau mungkin Berarti bulan 1, bulan besoknya 3. saya mau ditraktir di mana dong kalau gitu? Sebulan 2 kayaknya saya harus minta traktir nih. Oke, itu masih di kantor X kan? Ya, betul Pak. Berapa tahun Pak di sana Pak? Di sana kita hitung dari 2015 awal ya sampai 2020, sekitar 5 tahun. 5 tahun ya. Dan Ya. di akhirnya Bapak bisa konsisten setiap bulan ya sekitar 2 unitan gitu kan ya. Iya, betul. Wow, luar biasa dong Pak. Gampang nggak Pak? Ya. Gampang. Ternyata properti gampang Pak. Gampang. Ternyata sesudah dijalanin tuh Dijalankan itu gampang Pak. sesudah Kalau itu tahu sudah- prosedurnya, prosedurnya, polanya. Betul, polanya. Yang penting kita terus fokus, konsisten, sama terus aja kita jalanin sesuai rule-nya. Ternyata Oke, saya recap dulu sebentar mundur Pak. Berarti 1 tahun 6 bulan Bapak di Agent X Ya, gitu kan. Tidak ada hasil. betul. Bapak coba lagi 5 tahun di agent satunya lagi gitu kan, dan ternyata ini mulai ada hasil ketika Bapak tahu polanya seperti apa, prosedurnya seperti apa, dan Bapak punya keyakinan bahwa di bisnis ini pilihan cuma satu, hasil. Nggak mungkin nggak berhasil kan? Iya. Pak, puncak Bapak di tahun berapa kalau gitu Pak? Yang penjualan Bapak lagi bagus-bagusnya. Tiap orang kan pasti punya peak seasonnya. Antara 2015 sampai 2020, Bapak teh kayaknya teh anginnya, semestanya lagi dorong Bapak untuk jualan banyak. Jualan oke lah. Ya. Di 2019. 2019. Ada cerita Pak, penjualan yang menurut Bapak paling menyenangkan atau menyebalkan? Cerita dong Pak, yang menyenangkannya dulu Pak. Kalau yang menyenangkannya di akhir tahun 2019. Jadi ini memang klien lama saya titip jual rumah ya di salah satu daerah di daerah Antapani. Akhirnya singkat cerita saya jualin tuh, leasing selling gitu. Dan fee-nya juga full. Asik dong. Full 3% tuh Pak. Oh. Dan setelah itu beliau cari lagi
karena ini sudah terjual, cari rumah lagi ke saya lagi dan dapat lagi tuh Pak. Jadi repeat order. Setelah itu saya dikasih penghargaan lah, dikasih hadiah juga sama pemiliknya. Oh ya? Kasih handphone Pak. Wow. Ya, saya udah dapat 2 komisi tuh dari 2 penjualan, dapat juga hadiah handphone dari pemiliknya. Lanjut setelah itu saya jualan lagi daerah sana juga. Orang yang sama. Kalau itu orang yang berbeda, tapi di daerah yang sama gitu. Jadi di akhir tahun itu, jadi kayak diguyur Pak. Antapani. 1, 2, terus. Berapa itu Jadi Pak? di akhir tahun sampai 4 unit Pak. Antapani semua? Beda-beda, Antapani, Arcamanik, ya dua daerah itu. 2 daerah situ. Tapi munculnya di bulan akhir tahun itu ya? Di akhir tahun. Waduh. Tahun baruan jadi dong waktu tahun itu ya? Tahun baruan jadi. Belum COVID lagi ya? Belum COVID lagi. Oke. Nah Pak, saya tertarik sama tadi Bapak cerita Bapak dapat bonus handphone. Betul. Nah Pak, kalau boleh share ke teman-teman di sini itu Pak, kenapa sih Pak kalau menurut Bapak sampai dikasih bonus handphone gitu? Apa dia kasihan lihat handphone Bapak rusak atau apa gitu? Atau ada value yang Bapak bisa share ke dia akhirnya membuat dia memberi penghargaan lebih? Betul. Selain komisi? Kan ceritanya begitu kan Pak ya? Betul. Nah kalau menurut Bapak nih, kalau Bapak boleh flashback, kalau boleh mikir apa sih yang momen apa atau kehebatan Bapak apa yang membuat dia berbaik hati memberikan lebih itu Pak? Semua marketing sih pasti punya kelebihan ya, pasti punya kelebihan kekurangan. Yang penting sih servis kita ke klien kita itu maksimal Pak. Jadi mungkin si klien saya itu beliau puas dengan servis saya. Jadi kalau dia transaksi ini Pak, dia hanya diam di rumah, setelah closing dia masukin berkas ke notaris. Jadi ke notaris cuma 2 kali, masuk ke notaris, setelah itu nunggu dan akhirnya langsung transaksi. Saya ngurus semua Pak. Gitu. Saya ngurus dari proses dari notaris itu. Kita kan terus ngecek ya, kita pantau terus untuk clearance sertifikat, untuk perpajakannya, dispenda apa gitu ya. Berarti sebagai agent yang baik bukan kita minta komisi lebih dan segala macam, buktikan dulu kita punya action, punya service yang more gitu kan. Orang juga lihat bisa beri sesuatu dong ya. Betul. Ya kan? Jadi untuk ke klien cuma duduk manis. Ya. Kita yang kerjain semua sampai transaksi gitu Pak. Dan klien happy, ketika happy ya sesuatu bisa terjadi kan. Ya. Dalam konteksnya Pak Taufik dapat handphone baru Pak gitu ya. Asik banget itu Pak. Itu yang happy ending nih Pak. Desember 2019 tadi ya. Itu boom. Saya yakin bukan handphonenya yang Bapak lihat, tapi penghargaan dari klien yang lebih membuat Pak Taufik lebih percaya diri kali ya. Nah, tapi tentu dong dalam ceritanya ada yang menyebalkan Pak. Ada case-case yang sebel banget deh. Ada nggak Pak? Yang Bapak bikin frustasi, yang bikin Bapak sebagai anak band hanya bisa curhat kembali ke bass sambil meneteskan air mata. Anak band juga kan kadang hatinya suka. Sebenarnya bukan frustasi sih Pak. Ini ada kejadian gini Pak. Jadi saya menjualkan unit rumah yang inden Pak. Unit inden rumah di daerah ya pusat kota lah gitu ya. Awalnya sih lancar-lancar saja Pak. Jadi ada satu rumah oleh pemilik di split, kebetulan posisinya hook. Nah si klien saya yang pembeli maunya ngadepnya ke yang hook sebelahnya. Nih. Setelah ini pemilik nih udah oke. Setelah udah dia PPJB di notaris nih. Nah, kebetulan udah percaya jadi kebetulan kebrok nih sama teman saya, udah percaya sama teman saya, komisi cair duluan Pak. Oh iya? Komisi cair duluan. Belum akad udah cair? Jadi baru PPJB udah cair semua? Udah cair semua komisinya. Wow, oke. Nah ini ceritanya dari situ tuh mulainya. Nah setelah proses surat-surat, IMB segala macam lah, sertifikat split udah. Nah ini nih jadi kejadiannya. Pas izin RW Pak untuk IMB di daerah sana, karena alamatnya
sebelumnya di sini dan mau pindah ke sini ya, ke yang jalan utamanya. Nah dari situ RT sudah setuju, kelurahan, kecamatan sampai ke dinas terkait sudah oke. Nah di sini di RW-nya Pak. Kenapa? Di RW-nya kebetulan beliau katanya sudah mengatur taman-taman di daerah sana. Oke. Taman-taman di daerah sana. Jadi kalau baliknya ke hooknya yang sebelah kanan, sebelah sana, Aman. nanti mengganggu taman. Oh, malah mengganggu. Mengganggu taman rumah tersebut tuh. Jadi izinnya nggak keluar dari RW. Izin pemilik, IMB. Betul, pemilik udah datengin, kita mencoba datengin. Akhirnya prosesnya selama setahun nggak kelar-kelar, dan akhirnya kita minta ya udah kita batalin, uangnya kembali ke pembeli, terus kita balikin ya. Masih ada? Udah kepake. Terus gimana? Itu masalahnya Pak. Ya, akhirnya saya minta ke rekan koprok saya, karena kan beliau yang ke pemilik, saya minta waktu lah. Saya gitu. Dia juga balikin dong? Balikin. Oke. Balikin. Tapi dia mah udah balik duluan. Balik duluan. Oh iya. Karena beliau terus ada transaksi sama pemilik, jadi duitnya ada. Yang duitnya. ini duitnya udah habis. Oke. Gitu. Nah dari situ, waduh ini harus nyari. Tapi di situ jadi motivasi lagi Pak untuk kembaliin komisi itu kan. Gitu. Di situ jadi motivasi lagi untuk ya terus bergerak lah, terus follow up, terus listing, posting, showing lah segala macam untuk bisa mengalihin uang tersebut gitu. Dan itu berhasil. Dan alhamdulillah udah kalau beres. udah Beres. Udah pindah rumah dia kalau nggak berhasil. Udah beres ya. Nah Pak, setahun ya? Setahun Pak, lumayan prosesnya. Setahun dan endingnya menyedihkan ya? Batal. Sampai hari ini tetap nggak bisa di IMB-nya keluar? Atau udah? Jadi sekarang itu dibangunnya ngadepnya yang sesuai dengan izin RW aja. Oh yang itu tetap enggak? Itu nggak bisa. Wow. Akhirnya pemilik kejual tanah dan dibangun sesuai ngadepnya ke yang izin RW. Nah pas selama 5 tahun, berarti yang benar-benar Bapak mulai di properti yang berhasil kan 5 tahun lah ya, 6 bulan mah pemanasan lah, benar nggak? 6 bulan. 5 tahun ini pernah nggak sih Pak ada satu momen di mana Bapak, ya namanya orang kan pasti ada siklus naik turun gitu. Ada pernah momen yang Bapak bilang, aduh kayaknya saya di properti nggak deh, kayaknya saya nggak berhasil, ada nggak? Atau nggak ada? Atau Bapak benar-benar punya driver motivasi yang kencang terus? Terus Pak, saya. Wow. Kebetulan. Kunaon bakat? Bakat kebutuh. Apa Pak? Driver motivasi apa yang menolong Bapak untuk bisa bertahan terus itu? Hambatan ada pastilah Pak. Ya nggak? Kita kan di agent property kan bukan kerja, kita kan entrepreneur. Betul. Ya pasti punya hambatan. Nah apa yang membuat Bapak di 5 tahun tetap bertahan? Jadi ada cerita gini Pak. Di tahun kedua saya udah mulai apa? Mulai jualan rutin tuh, 2 bulan sekali tuh. Saya dulu sempat ditawarin sama paman saya kebetulan di dinas tertentu lah, di dinas. Nah, yang itu saya tunggu dari pas saya berhenti ngeband sebenarnya. Kerja di situ tuh. Saya minta, wah gitu gimana saya melobi paman saya, belum ada kerjaan. Pas saya sudah berjalan rutin jadi agen properti, di situ saya ditawarin untuk kerja di dinas itu. Saya tolak Pak, karena ternyata kan ya kita realistis aja Pak, secara penghasilan jauh sama agen properti. Meskipun itu PNS. Ya. Jatuhnya PNS kan? Ya. Oke. Meskipun di dinas itu kan rutin. Betul. Per bulan. Jauh Pak. Nah, saya tolak. Nah, tapi Bapak belum menjawab saya nih Pak. Apa yang membuat Bapak semangat terus-terusan 5 tahun nih? Ya itu tadi Pak, bakat Pak. Ya kan saya harus nafkahi keluarga. Saya punya visi, punya cita-cita ya. Kita harus terus jalan aja Pak. Seiring. Jadi kerja berjalan, seiring terus dikerjakan, rezeki kan pasti. Ya setuju. Berarti yang bisa membuat self motivation cuma satu kan, bakat.
Bakat kubutu. Kubutu. Ini kalau bagi bukan yang nontonnya bukan orang Sunda, tengarti pasti. Bakat kubutu nama. Iya, Pak. Oke, Pak, 5 tahun nih, Bapak udah berprofesi sebagai agen properti, Bapak mulai memberanikan diri untuk naik satu level dong? Ya. Atau belum? Di 5 Ya. tahun itu? Langsung kan? Langsung ke Lakson ini? Ya, Atau ada sempat kemana-mana dulu lagi Pak? Sesudah dari agency X itu? enggak. Bapak mulai memberanikan diri masuk ke satu level, Betul. melit orang, melit tim, melit people yang Betul. kadang lebih susah dibanding melit dompet sendiri kan Pak? Iya, betul. Kenapa Pak? Bapak kepikiran masuk ke Lakson? Jadi Bapak ketemu orang kah? Ketemu bisikan gaib kah? Apa gitu kan? dapat ilham. Iya. Ya. Jadi gini Pak, kan sebelum saya keluar kan memang saya sempat juga sama pimpinan kantor X gitu ya, untuk mimpin satu kantor Wow, cabang. oke. Gitu. Good dong. Jadi itu sebagai belajar saya tuh. Dan kenapa saya mau ya naik satu level ya untuk mengembangkan diri. Waktu itu memang ada pikiran sama teman, ya kenapa kita nggak bikin kantor gitu ya. Kita kan udah lumayan nih, udah punya pengalaman. Yuk kita bikin bareng-bareng. Kebetulan ada rekan saya Pak Yoga dan Pak Jufri. By the way, Pak Yoga tuh ada di belakang teman-teman. Ya, Bagi belakang kalian. itu. Yang mana? Coba ketawa biar suaranya saja ya. Oke, lanjut Pak. Ya, kita kumpul di awal mulanya kita di tempat ngopi, ngobrol-ngobrol, tempat makan. Biasa kita rapatnya di tempat kopi Pak. Oke, Tempat kopi. anak generasi Z berarti Bapak. Enggak. Generasi Z ya. Generasi Z kan meetingnya di kopi. Pak. Di kopi ya. Ya. Ya dari situ ya memutuskan, kondisinya kan waktu itu memang lagi pas pandemi Pak. Oh, Lakson pas pandemi? Pas pandemi. Oh, oke. Di Juli 2020. Starting kita nggak? berdiri. Ya, startnya di Juli 2020. Tapi Bapak preparasi kan atau udah ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi cantik bertiga itu kan sebelum 2020 dong? Enggak. Oh, sudah pas pandemi. pas pandemi juga? Pandemi. Oh. Jadi memang momennya pas pandemi itu karena ada kantor sebelumnya teman saya itu memang tutup, lockdown. Kalau saya kantornya nggak tutup sih, cuman memang aktivitasnya dikurangin. Maksudnya teman Bapak pun dia dari kantor properti juga? Properti juga. Oh, jadi Bapak tuh beberapa agent properti Betul. yang senasib sepenanggungan gitu kan? Betul. Ngumpul bareng, ngopi bareng, membuat sesuatu rencana gitu kan? Betul. Ah, oke. Tiga-tiganya semua punya dari ex kantor-kantor lain? Ya, Pak Jufri dari ex kantor, sebutin Up to you nggak Pak. apa-apa ya. Ya dari kantor lain, dan Pak Yoga dari, mungkin kalau Pak Yoga lebih basicnya dari developer. Ah, oke. Ya kita punya visi misi yang sama. Ya kita jalanin ya sesuai visi misi kita. Mulailah dibentuk Lakson gitu Pak. Makanya dibentuk Lakson Realty. Lakson kalau saya lihat di web Pak ada, bukan di Bandung doang ya Pak? Atau cuma di Bandung? Kita lagi mengembangkan sayap lah ya, mengembangkan cabang di Bekasi. Sama kalau di Bandung nanti rencananya di Gateway. Gateway mana Pak? Gateway Ahmad Yani. Wow, buka kantor lagi? Ya, Wow. insya Allah Pak, tahun ini. Kapan saya ditraktir makan Len kalau gitu? Banyak yang buka Saya kantor inspirasinya nih. Pak Handi justru. Udah buka kantor di Kota Baru Parahyangan ya. Amin. Oke. Oh, bertiga bikin Lakson. Betul. 2020 pas pandemik Bapak berani bikin sebuah kantor agent. Betul Pak. Kenapa Pak? Justru itu momennya Pak. Momen jualan bakal banyak. Ya. Oh, ya, Bapak tahu ya bakal ke sana ya? Ya, jadi gini Pak, kan orang lain menganggapnya pandemi itu wah pasti turun nih. Kenapa kita nggak manfaatin yang orang-orang lagi pada lesu, kita masuk gitu loh. Dan ternyata benar. Teori itu benar. Alhamdulillah Pak. Kalau saya ngelihat Pak Taufik sih kayak benar sih. Pak Yoga, saya ketemu Pak Taufik 2018 nggak segendut gini. Ini udah lebih gendut tuh Pak.
Berhasil nih kalau kalian. Berarti mengukuhkan. Oke, Pak Taufik. Berarti mulai nih 2020 Juni start. Juli, Juli. bulan Juli. After lockdown, Ya, Bapak mulai bergerak semua gitu kan. betul. Base Bapak tuh di Antapani ya sekarang? Sekarang di Antapani, Pak. Marketing Bapak disebut apa, Pak? Marketing, property agent. Konsultan associate sih. Nah, hari ini udah berapa orang, Pak? Untuk konsultan associate kita ada 18 orang, Pak. Wow. Sudah 18 orang. 2020, sekarang 2000, setahun gila 18 orang. Setahun setengah lah. Cari orang kan nggak gampang, Pak. Betul. Itu banyak orang baru atau orang-orang agent yang sudah pernah dan bergabung? Kebanyakan sih kita untuk kalau persentase ya 60-40 Pak, 60 yang baru, 40 yang agent-agent yang sudah pernah di kantor sebelumnya. Berarti cepat juga ya Pak. 2020 Bapak mulai start, sekarang baru Januari 2022. Bapak punya tim juga lumayan banyak. Terus Bapak juga mulai memikirkan untuk expand, ya Pak? Yang coming soon di mana? Di Juli lagi Pak? Tadi? Mudah-mudahan Pak. Gila. Gak sampai Juli lah. Oh, nggak sampai Juli. Mudah-mudahan. Sudah ada di Gateway dan terus di mana lagi Pak? Bocoran dong Pak. Gateway Ahmad Yani sama di Bekasi nanti. Terus mana lagi Pak? Tangan saya baru 2 nih Pak. Ada lagi nggak Pak? Wah, kalau kedepannya nanti rencana pengennya di Jakarta sama Bali sih sebenarnya. Wah, gila, hebat. Nah Pak, ada kesulitan nggak Pak? Kan sekarang Bapak masuk ke paradigma yang berbeda nih. Jadi agent ya, kalau kita mau ngomong kasar tanda kutip, ya Bapak nggak dapat duit nggak makan. Bener nggak Pak? Jadi kalau Bapak mau dapat makan ya paksa dong, ketemu orang nyebelin dan segala macam ya Bapak harus ketemu orang. Tapi hari ini kan Bapak waktu bikin tim, ngelit tim kan nggak sesimpel itu. Bapak mau maksa, merekanya tidak mau dipaksa gimana? Ada kesulitan nggak Pak sampai hari ini? Perbedaan paradigma itu dari jadi agent sama jadi principal, ada apa ya, shock, bingung atau enggak Pak? Pasti lah, pasti kesulitan pasti ada aja Pak, pasti. Jadi kan ada berbeda-beda macam karakter ya, kita arahkan untuk bisa sesuai dengan proses yang benar gitu ya, on the track. Itu pasti ada kesulitan Pak. Jadi ada yang memang ngikut arahan, memang ada yang gimana gua aja nih karena gua nggak digaji nih. Ya, ada yang gitu juga sih pasti kan. Ada juga ya mikir begitu. Ada juga. Termasuk Ya, dulu waktu jadi agent mikir gitu juga kali ya, waktu dikasih arahan. Pengalaman ya. Jadi sekarang harap maklum kalau mereka berpikir begitu. ya kita paling kasih ini aja, kasih apa namanya, kasih pengertian, terus pendekatannya ya itu kita punya cara pendekatannya seperti apa gitu ya. Nah hari ini saya dengar Pak, dari saya ketemu orang dia bilang Lakson cukup menguasai daerah Antapani. Ada orang ngomong ke saya begitu Pak. Oh gitu ya. Ya, benarkah gitu Pak? Penjualan kalau lihat dari portfolio yang terjadi penjualan selama ini lebih banyak di timur Antapani Arca Manik atau enggak juga sebenarnya? Salah info itu saya. Memang kita memfokuskan ring 1 dulu. Ring 1 dari kantor. Gitu. Untuk sisanya yang lain di daerah, ya bisa daerah Dago gitu ya, daerah Bandung Utara gitu. Tapi secara persentase emang kalau mau ngomong overall kan pasti setiap kantor pun punya daerah kekuasaannya Pak. Betul. Antapani emang masih dominan Pak? Antapani masih dominan. Antapani Arca Manik masih dominan karena kan ring 1-nya di situ ya. Orang-orang Bapak emang orang Antapani Arca Manik? Macam-macam Pak. Bahkan ada yang dari Lembang Pak. Udah Lembang ke sana? Dari Lembang tiap hari tuh. Wow, luar biasa. Nah, kalau orang Lembang itu dia menguasai memang daerah Lembang aja. Daerah Lembang, daerah Dagogiri, daerah situ tuh. Jalur-jalur beliau kantor. Gitu. Nah, Pak, Lakson kan udah berdiri 2 tahun nih, Pak. Yes. Ya, kurang lebih setahun setengah lah. Setahun setengah gitu kan. Pencapaian yang terjadi di Lakson, kalau ngomong pengusaha nggak boleh puas dong, bener nggak? Ya, kalau betul. puas kan rasanya selesai kita jadi pengusaha kan, bener nggak Pak ya? Betul Pak. Kalau Bapak ngelihat properti sekarang, Lakson melihat, Taufik Ramdhani melihat properti sekarang bakalan gimana nih? Bakal parah, bakal bagus, atau di masa pandemi kemarin gimana sih? Bapak bagus?
Kemarin alhamdulillah sih kita kalau secara unit bagus Pak. Penjualan Cuman banyak. mungkin 2022 harus Gimana? lebih bagus lagi Pak. Menurut Bapak, menurut Analisa Lakson untuk properti 2022 menarik apa nggak menarik Pak? 2022 kalau kemarin mungkin kebanyakan pembelinya investor Pak. Tahun kemarin pas Waktu COVID. kemarin investor dan ya mungkin yang memang di pandemi ini gak berpengaruh terhadap penghasilannya kan. Banyak ya Pak ya? Banyak kan orang-orang kesehatan, orang dinas ya mungkin dah Ya. seperti itu ya, yang memang tidak terganggu secara Finansial. finansialnya gitu ya. Mungkin kalau 2022 saya lihat untuk di properti sendiri ya lebih banyak end user mungkin ya. Kita karena developer udah mulai lihat ya, udah mulai mulai ya promo-promo ya gitu. Jadi optimis dong Pak. Harus optimis terus Pak. Berarti Bapak juga harus mengembangkan tim lebih banyak lagi dong. Mudah-mudahan ya. So Pak, ngomong Pak, kalau mau yang rekrut masuk ke Lakson silakan promo-promo, kasih kesempatan. Kalau mau join ke Lakson, nih silakan Pak. Kapan lagi coba R&B baik ngepromoin, ya nggak? Oke, boleh nih langsung Boleh. nih. Saya sedikit aja sih. Buat teman-teman yang mau gabung di kantor Lakson Realty, gampang aja, it's possible at Lakson. Jadi nggak ada yang nggak mungkin di Lakson. Itu Seperti saya 5 tahun lalu jadi seperti begini. aja. Oh Gemuk. gitu. Nggak mungkin ya. Ya nanti ada ya nomornya ya nanti ya. Oke. Ya teman-teman mau yang join, kita optimis, R&B optimis properti 2022 bakalan spekta. That's why kita lakukan podcast seperti ini. Kita mau ajak teman-teman, ayo brand awareness, kita mau branding personal mereka, kata mereka. So ini Lakson, silakan silakan join. Tapi jangan lupa Pak Taufik, satu kepala 100.000 ya. Satu kepala yang Siap. Ngopi Pak. Ngopi. Oke, balik lagi ke Lakson nih Pak. Bapak optimis dengan 2022, dengan segala macam Bapak optimis kan. Bapak juga udah plan ekspansi, Bapak udah jalan. Secara tim juga Bapak udah mestinya kepala 1 orang dan kepala 3 orang. Pusing iya, tapi harusnya bisa saling melengkapi gitu kan. Bapak secara itu juga udah jalan gitu Pak. Nah, kira-kira nih Pak, harapan Bapak yang paling Bapak pengen capai di 2022 ini apa sih Pak sebenarnya kalau dari seorang Taufik gitu Pak? Maaf ini tadi saya belum cerita kalau pas di 2021 kita bukan rekrut ya kalau jadi kita berempat Pak. Oh, berempat. Jadinya, Oke. ya, salah satunya dari bidang IT dan akunting. Wow, lengkap Gitu, dong. untuk memang menguatkan tim kita di bidang IT dan akunting. Jadi hari ini 4 orang gitu. Iya, jadi Lakson itu 4 orang Pak pemiliknya. Gitu. Wow, luar biasa dong. 4, 1 accounting, 1 dari developer, 2 orang base-nya dari agent. Agent properti. Ngeri dong Pak. Oke. Bukan ngeri Pak, bakat juga itu balik lagi. Oke. Ya, Pak, ini closing statement Bapak deh Pak. Apa harapan Bapak di 2022 baik bagi Lakson atau bagi Pak Taufik secara personal Pak? Personal ya. Silakan Pak. Ya harapan saya sebagai member broker Lakson Realty, mudah-mudahan di tahun ini memang tahun kejayaan di properti ya, terutama di Lakson. Secara tahun 2022 kan? Ya 2022 secara ekspansi kita berjalan untuk cabang Lakson di Bekasi dan di Gateway, dan untuk marketing semua bisa transaksi semua Pak. Amin. Harapan pribadi Bapak itu atau harapan Lakson itu? Pribadi dan Lakson. Oke, siap. Oke teman-teman, hari ini rasanya pembicaraan kita dengan Pak Taufik kita sudahi saja. Jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam tentang Pak Taufik atau tentang Lakson,
kontak nomor di bawah ini gitu kan. Ada Ya, nomor ini silakan ngobrol, ngopi lebih detail ya. Tapi jangan lupa Pak Taufik, kalau satu kepala 100.000 ya. Siap Pak. Gitu. Thank you Pak Taufik yang sudah datang, yang Thank you, sempat thank you. meluangkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol. Semoga tahun ini benar-benar seperti yang tadi Pak Taufik bilang, tahun kejayaan buat properti ya. Amin, amin. Thank Pak. you semua teman-teman, salam kolaborasi. Ya.